Salam sejahtera, bersama saya Hardiansa di channel YouTube HUT TV. Salam perumahan, salam perkotaan, salam perubahan. Nah, di sebelah kanan saya nih ada Pak Ari Nugraha. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Teknologi, Bangunan, dan Teknik ya Pak ya. Bisa diceritakan nih Pak, posisi Bapak di HUT Institute ini, Housing Urban and Development. Ya, jadi saya diminta untuk mengelola satu bidang khusus ya, bidang 3 terkait teknik, teknologi dan bahan bangunan. Jadi ini merupakan satu sektor yang sangat inovatif ya, untuk mendukung housing urban development dari skala mikro, misalnya teknologi bangun rumah subsidi gitu ya, sampai skala yang paling besar ya, skala makronya ya, dari urban development. Urban development itu kan ya contohnya misalnya yang paling terkenal misalnya transit oriented development gitu ya. Di situ kita membentuk satu kawasan terintegrasi, kawasan ekonomi, kawasan perumahan ya, lingkungan ya, integrated semuanya. Dan di situ kita memperkenalkan teknologi-teknologi terbaru ya. Contoh misalnya yang paling terkenal, bisa disebutkan Pak? Ya MRT lah ya. MRT ya. Nah, itu salah satu komponen penting ya dalam housing urban development di Jakarta ya. Itu kita salah satu yang paling maju kita perkenalkan adalah kita membuat tunnel ya. Terowongan dari Ratu Plaza sampai ke Bundaran HI ya. Itu kita menggunakan teknologi untuk lining daripada terowongannya. Bisa dilihat orang Singapura aja punya MRT angkat topi ke Indonesia ya. Iya. Membuat tunnelnya itu lebih canggih lah daripada Singapura Pak. Ya, orang Singapura sendiri lebih canggih daripada MRT Singapura itu. Tunnel kita. Dari sisi apanya nih Pak kecanggihannya Pak? Teknologinya. Oh teknologinya. Teknologinya. Jadi mungkin udah merasakan kan MRT-nya? Ya sudah Pak. Ya. Saya udah merasakan MRT di Jepang, di Prancis, di Inggris. Dan ternyata lebih nyaman? New York, Indonesia paling nyaman lah. Di kampung sendiri Pak? Itu Oke. saya nggak tahu, itu perasaan saya gitu ya. Tapi saya bisa melihat itulah. Ya jadi bidang saya dari mulai buat bagaimana cara membuat rumah subsidi ya. Yang sangat mikro. Nah ini paling hot nih Pak, rumah subsidi nih Pak. Ya. Kalau kan rumah subsidi itu idiom dengan rumah siap renov gitu ya. Rumah siap renov, istilah lagi tuh Pak malah Pak. Itu istilah lama itu. Istilah lama ya? Istilah lama yang sehari-hari dirasakan masyarakat. Iya. Tapi dengan kita mengintroduce satu teknologi prefabrikasi ya, yang pertama tentunya tahan gempa ya, kita sudah uji itu semua di Pusdikbud Pemukiman Daerah ya. Kemudian kita juga mendampingi para pihak-pihak yang ingin beralih ingin meningkatkan produknya ya, kualitas produknya dari yang tadinya rumah siap renov menjadi rumah subsidi, kualitas real estate harga subsidi. Rumah real estate rasa subsidi. Ya, serasa real estate tapi harga subsidi. Itu ada masterpiece-nya Pak? Oh ada ya. Jadi kita mengembangkan dengan salah satu pengembang rumah subsidi besar di Jabodetabek ya. Nah, dia di Jabodetabek. Bisa dilihat di salah satunya kita mengembangkan. Sebut aja Pak, di mana nih Pak? Ya, biar saya tahu juga. Di Perumnas Cibung Bulan ya. Oh, Perumnas Cibung Bulan ya. Bogor Dramaga. Iya betul. Itu contoh pertama ya kita kembangkan itu. Jadi atas keinginan bersama ya dari Perumnas sebagai suatu pengembang ini istilahnya BUMN pionir ya kita bilang. Pionir ya, dan BUMN properti ya Pak ya. BUMN itu ingin mengubah idiom tadi ya dan mindset ya. Nah ini selama 2 tahun kita mengembangkan teknologinya sehingga bisa cocok untuk satu kondisi tertentu. Jadi di atas 300 rumah ya kita kembangkan kawasan-kawasan skala besar sehingga akhirnya bisa dilihat di sana hasilnya dan semua pribadi happy. Ya. Jadi rumah itu bisa dibangun dalam hanya waktu 72 jam ya.
Berapa lama? 72 jam ya. 72 jam? Iya. Jadi itu dengan precast, Pak? Iya, dengan teknologi prefabrikasi. Sehingga itu bangunnya lebih cepat daripada proses administrasi ininya, kredit. Kredit, akad. Iya, akad kreditnya. Iya. Jadi bank-bank itu buka, istilahnya buka counter itu langsung di site itu. Jadi ya BTN, ada beberapa lagi lah ya. Iya. Sehingga jadi bisa ready stock, Pak ya. Ini menarik juga, Pak. Biasanya kan ya konsumen itu dengan tanda kutip rumah subsidi ini kelelahan menunggu. Oh iya. Mereka harus kontrak dulu, ada kos. Sekarang udah harus mulai nyicil. Rumah baru 6 bulan. Enggak nih. Enggak ya. Tapi ya intinya jadi cepat habis gitu ya. Begitu misalnya pengembangnya mengumumkan, oh saya akan bangun lagi di sebelah satu kawasan tertentu gitu ya dengan teknologi prefab gitu kan, biasanya langsung habis gitu. Jadi ya karena tadi bisa menawarkan sesuatu yang bagus gitu. Saya selalu berpendapat ya, kalau kita menawarkan produk yang punya nilai lebih dari yang lain, itu pasti sukses. Teori ekonomi juga, Pak ya? Oh iya. Sederhana sekali kok. Ya. Dan kita menawarkan kepada pihak-pihak stakeholder untuk istilahnya mengikuti itu, gitu ya. Ya kalau enggak nanti bakal terlambat, gitu. Makin banyak orang yang beralih ke cara membangun yang lebih maju, maka kan pasarnya akan terbentuk. Kalau yang nanti ketinggalan, ya akan ditinggal lah. Ditinggal. Nah, Pak Ari, kesadaran dari pengembang pelaku industri properti ini khususnya untuk rumah subsidi seperti apa sih? Terkait produk-produk baru yang Bapak sebutkan, produk kekinian, precast lebih cepat. Saya mikirnya lebih cepat aja, Pak. Ya, pasti. Jualan juga pasti cepat jadi kan? Ya memang tentunya itu tidak bisa dipisahkan dari istilah historical ya. Kita historical sempat mengalami suatu masa-masa di mana kualitas tidak terperhatikan gitu ya. Dan itu berlangsung cukup lama dan sepertinya akhirnya masyarakat jadi nggak punya pilihan gitu ya. Nah itu kan udah menyangkut sampai rantai pasok yang sampai paling bawah ya, dan mulai tukang-tukangnya, ya, kontraktor-kontraktornya, pengawasnya, bahkan yang seharusnya misalnya pemerintah ya, yang mengawasi IMB atau sertifikat layak fungsi, itu semua dalam kondisi yang sempat tidak tertata lah ya. Iya. Nah, beberapa tahun lalu tuh ya? Iya. Sekarang udah tertata, Pak? Nah, itu kan yang mulai melakukan shock itu kan Kementerian PUPR ya. Jadi sejak Kementerian PU dan Perumahan Rakyat itu digabung. Nah, ini Kementerian PU agak tersentil dengan soal kualitas itu. Kualitas, ya. Sehingga istilahnya melakukan satu kebijakan garis keras ya. Untuk meningkatkan standarnya seperti ini loh. Ya. Dan itu selama 5 tahun ini terjadi suatu kisruh lah ya. Belum berubah ya. Nah ini karena apa, Pak? Faktornya ada ya mismatch antara pemerintah dan pelaku industri sendiri, Pak? Ya enggak sih, saya kira itu satu yang normal ya. Perlu penyesuaian mereka ya? Penyesuaian. Akhirnya setelah 5 tahun, mungkin sebulan lalu ya, saya ini hadir Pak Menteri Perumahan dengan asosiasi pengembang yang sudah terakreditasi itu menandatangani fakta integritas. Fakta integritas terutama mengenai kualitasnya, dan kedepannya akan ada namanya Sipetruk itu ya. Sipetruk, oke. Yang menjadi istilahnya kesepakatan lah ya bersama antara pemerintah dan pengembang untuk bisa menjamin kualitas rumah subsidi. Nah, Pak, produk tadi yang dibawa dari kembangan di Perumnas itu muatannya lokal semua, Pak? Lokal, 100% Indonesia. Jadi nggak ada impor, semuanya Indonesia. Artinya tinggal kemauannya aja, Pak ya, menggunakannya atau apa? Oh iya, tapi itu juga satu hal yang ini ya. Jadi perlu waktu. Ya, pasti itu pastilah.
Perumnas saja yang sebesar itu butuh waktu 2 tahun. Jadi, Oh. 2 tahunnya itu serius gitu loh. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, untuk bisa istilahnya menghasilkan seperti itu butuh suatu usaha gitu ya. Tapi bukan bisa di copy paste, pasti bisa kok ya. Bisa ya. Pasti bisa. Teknologi Pak. Pasti bisa. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi itu pasti bisa lah, pasti bisa. Jadi selama 5 tahun ini terjadi yang istilahnya diskusi yang cukup panjang ya, memformulasikan berbagai hal, sampai akhirnya fakta integrasi ditandatangani, kemudian sepakat dengan si Petruk. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi mengenai bagaimana membangun rumah yang baik ya, baik cara konvensional maupun cara fabrikasi. Kemudian atas support daripada pemerintah itu dikumpulkan tuh semua tenaga pengawas yang dari pengembang. Terus kita lakukan training. Kita lakukan training, bimbingan teknis, dan bahkan kita beri sertifikat. Jadi sertifikat keterampilan, di mana para tenaga-tenaga ini kita berikan semua knowledge yang ada tentang bagaimana rumah yang baik itu, dan juga bagaimana caranya supaya mereka bisa membuat itu di lapangan gitu. Baik itu bahannya maupun juga pengorganisasian atau manajemennya. Nah, ini akhirnya bicara tenaga kerja. Apa menyerap tenaga kerja lebih banyak atau gimana nih? Oh iya, itu nggak ada di proses produksinya, precast ya. Kalau pakai precast kita bilangnya begini, Pak. Menjadi lebih produktif. Jadi lebih produktif. Lebih produktif itu kan bermanfaat artinya. Iya. Kalau satu orang dulu hanya bisa menghasilkan atau misalnya 5 orang tukang gitu ya, itu bangun rumah subsidi 3 bulan gitu. Sekarang dengan 5 orang kita bisa buat itu dalam seminggu jadi gitu kan. Artinya kan dia lebih produktif kan. Ya. Jadi cara melihatnya begitu Pak. Kita kan tidak ingin ya, gitu ya, lebih produktif ya. Tenaga malah nganggur, santai. Kita tuh nggak produktif gitu. Kemampuannya nggak meningkat. Iya. Terus alasannya tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit. Oh salah itu. Tenaga kerjanya lebih produktif dan lebih punya kemampuan untuk menghasilkan yang lebih banyak. Ya itu kan istilahnya paradigma kan, yang istilahnya bahasanya seperti apa sih? Hal semacam itu cukup banyak sih, ya, yang harus kita lebih sosialisasikan gitu ya. Ya tapi intinya sih kalau nggak ikut sesuatu yang lebih maju itu akan ketinggalan. Oke, setuju, Pak. Kita industri 4.0 kan, salah satu ciri industri 4.0 adalah disruptif teknologi. Yang istilahnya kalau nggak ikut perkembangan matilah dia. Selalu ada yang baru. Ada yang baru. Yang nggak bisa ikutin langsung tersingkir dan nggak ada ampun itu. Itu. Nah Pak, selain untuk rumah subsidi, peran lain di seperti konsep TOD, pengembangan properti secara kawasan, seperti apa Pak? Ya, jadi kajian-kajiannya. Salah satu yang memang ya konsep TOD yang sekarang banyak terhambat COVID sih ya. Jadi apa-apa yang sudah kita konsepkan itu belum bisa 100% ada yang bisa kita lihat ini terjadi gitu ya. Nggak kayak tadi rumah subsidi, itu bisa lihat tuh di sana gitu kan. Iya, karena kosnya ya. Iya, dan juga mungkin small itu ya. Small project ya. Atau istilahnya mikro ya. Nah kalau yang ini kan secara kawasan ini, dia itu kan agak lebih lama ya, untuk kita dari mulai konsep sampai bisa menjadi sesuatu yang ini. Iya. Ya kita sekarang untuk TOD baru yang istilahnya kecil-kecil ya, istilahnya bangun dekat transit. Ya dekat transit ya. Stasiun ya, stasiun lain ya. Jadi misalnya di Perumnas ada beberapa tuh di di sini nih di Rawabuntu nih. Ya, terus ada juga Tanjung Barat ya. Ada juga dengan PP ya, kemudian ada juga Wika di Senen ya. Itu ada yang sudah dalam proses membangun, ada yang udah proses jual, ada yang masih berupa gambar gitu ya. Sentuhan teknologinya seperti apa? Ya tentunya untuk selain yang tadi ya infrastruktur
ya tadi ya tunnel, kemudian Oh, jalan tunnel layang. ya. Nah, itu penting. Jalan layang tuh. Jadi Jalan layang ya. hampir semua jalan layang itu menggunakan konsep kereta prategang ya. Bercetak Bisa gitu ya. kita lihat misalnya LRT ya, Iya. dari dari Cibubur ya masuk ke kota, ke Kuningan, balik ke Ya. Ke Cibubur, Bekasi lah gitu ya. ya Bekasi ya. Ya. Nah itu semua menggunakan teknologi itu ya. Intinya apa sih dengan teknologi ini? Kita bisa memberikan pertama kualitas yang lebih baik. Jauh lebih enak dipandang lah ya. Iya. Seperti yang di Kuningan tuh Pak ya, manis tuh ya. Itu membentuk wajah kota loh itu. Iya. Infrastruktur wajah. Ya, jadi bisa ngerusak atau merubah wajah kota Pak ya. ya kalau nggak tepat. ya, Bapak bisa bandingkan lah ya infrastruktur pertama yang cukup masif ya di Jakarta itu namanya Jalan Tol Cawang Priok ya, 13 kilo ya. Itu dari Cawang sampai ke Priok ya. Itu barangkali infrastruktur masif pertama lah ya yang untuk mengembangkan urban development ya. Kalau misalnya kolok-koloknya itu kaku ya. Iya, beda ya, dengan sekarang ya. Ya beda dengan sekarang kan. Sekarang kan cantik-cantik kan. Iya, iya. Seperti di Satrio tuh ya. Ya. Itu kan berarti teknologi itu terus berkembang dan dia mendukung ya pertama dari segi kualitas ya. Kemudian juga arsitektur, kemudian kecepatannya, kecepatan pembangunan dan juga tentunya kehandalannya. 4 unsur ini Pak ya, teknologi bahan bangunan. Dan semua itu memberikan satu added value yang luar biasa. Oke. Jadi ujungnya harus added value Pak. Added value. Jadi mau rumah subsidi, mau yang secara biggest propertinya ya, infrastrukturnya gitu kan. Ya. Dan kita sekarang konsepnya sustainable. Ya. Jadi satu value itu dilihat secara life cycle cost. Gitu. Jadi bukan first investment gitu ya. Iya. Tapi selama infrastruktur itu 50 tahun katakan, ya, selama itu kan pasti ada pemakaian, pemeliharaan, ya, perawatan, ya, dan juga sampai pembongkaran. Nah ini semua dengan teknologi ini itu punya namanya life cycle cost yang jauh lebih efisien dibanding dengan cara-cara biasa. Jadi itu menguntungkan, gitu. Menguntungkan bagi siapapun. Jadi sebenarnya everybody happy lah ya. Bagi yang nanti pengembang yang melakukan pengembangan itu, ya itu akan mendapatkan value yang lebih baik. Kemudian para produsen bahan bangunannya juga akan terus berinovasi, ya. Dan akan berhenti ya. Ya. Kurang lebih itulah yang kita lakukan selama ini, dan kita ingin lebih memperluas jangkauan atau istilah lebih mensosialisasikan ini kepada para stakeholder yang lebih banyak lagi ke depannya. Itu sih yang jadi inti program di bidang kita, bidang 3. Siap, terima kasih Pak Hari. Selamat sore.